Kenalkan, nama saya Cynthia Uliani Borisaloho. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Sosial Fisik USU. Saya ingin menjelaskan perubahan pada lansia. Yang pertama, perubahan fisik. Terjadinya perubahan fungsi organ tubuh seperti jantung mengecil, konsentrasi jantung menurun, menyebabkan denyut jantung meningkat dan tekanan darah menjadi naik. Pada lansia, ukuran jantung lebih mengecil daripada orang dewasa, dan jantung pada lansia pun sering mengalami tekanan sehingga cara kerjanya tidak stabil. Selanjutnya, menurunnya konsentrasi otot paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan sehingga sulit bernapas. Paru-paru pada lansia mengalami penurunan sehingga mengakibatnya sulit pernapasan. Selanjutnya, saluran kemih sehingga sering tidak mampu mengontrol untuk buang kecil. Saluran kemih pada lansia sering mengalami gangguan akibat ketidakmampuan untuk mengontrolnya. Selanjutnya, gangguan sistem saraf menyebabkan mudah lupa, bahkan menjadi kepikunan atau stroke. Gangguan pada sistem saraf lansia pun menjadi penyebab munculnya kepikunan. Selanjutnya, gangguan gerakan akibat radang sendi. Gangguan akibat radang sendi ini terjadi karena kurangnya pergerakan pada lansia. Selanjutnya, gigi mulai goyang dan tangkal sehingga sulit mengunyah. Gigi pada lansia sering mengalami kegoyaan akibat sulitnya untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, gangguan pencernaan sehingga nafsu makan mulai berkurang. Selanjutnya, gangguan pencernaan sehingga nafsu makan mulai berkurang, terjadi gangguan sembelit dan mencret. Biasanya lansia sering mengalami gangguan pencernaan akibatnya kurang asupan gizi, sehingga gangguan pada pencernaan pun terjadi. Selanjutnya, gangguan indera atau gangguan pada mata berdampak pada terganggunya penglihatan seperti katarak. Pada mata terdapatnya penglihatan yang sangat kurang signifikan. Selanjutnya, telinga. Telinga menyebabkan penurunan fungsi pendengaran. Telinga pada lansia pun mengalami penurunan akibat. Selanjutnya, telinga menyebabkan penurunan fungsi pendengaran. Selanjutnya, hidung menyebabkan menurunnya fungsi penciuman. Dan selanjutnya, lidah menyebabkan menurunnya fungsi pengecapan kulit, menyebabkan terganggunya fungsi perasa. Selanjutnya, perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh pada lansia sering terjadi akibat kurangnya imun pada diri lansia tersebut. Selanjutnya, kulit menjadi keriput, muncul bintik-bintik hitam tipis, dan selanjutnya rambut beruban dan rontok. Selanjutnya, tulang mulai rapuh dan mulai patah. 2. Perubahan psikososial. Lansia mengalami perubahan dalam beberapa aspek psikologi, antara lain yang pertama, kemampuan berpikir, yang kedua, emosi atau perasaan, yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku. Perubahan pada aspek kemampuan berpikir. Kemampuan belajar menyebabkan tidak bertambahnya pengetahuan lanjut usia. Pada lansia, kemampuan belajar pun menurun akibat tidak stabilnya cara kerja pada otak. Selanjutnya, daya ingat atau memori atau kemampuan untuk menerima, mengencamkan, menyimpan, dan menghadirkan kembali rangsangan atau peristiwa yang pernah dialami seseorang atau sehingga menyebabkan menurunnya pengetahuan bagi lansia, lupa mengingat waktu dan orang, menurunnya pemahaman terhadap masalah dan situasi akibat terganggunya fungsi pendengaran. Selanjutnya, kinerja aktivitas sehari-hari, kemampuan memecahkan masalah menurun, motivasi diri atau sesuatu yang mendorong lanjut usia untuk tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Dan selanjutnya, kemampuan mengambil keputusan. Perubahan pada aspek emosi atau perasaan lansia. Emosi atau perasaan merupakan fenomena yang dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai sesuatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih. Namun, tidak semua mampu menerima penuaan tersebut dengan positif.
sehingga muncul perasaan seperti depresi atau rasa sedih, cemas, gelisah, dan penderitaan yang dialami ditandai sebagai berikut: pandangan kosong, tidak perhatian terhadap diri sendiri, tidak mau mandi, tidak mau makan, dan lain-lain, dan tidak perhatian terhadap lingkungan atau bersikap masa bodoh, mengeluh, tidak bisa tidur, tidak semangat, konsentrasi dan aktivitas menurun, cenderung menarik diri, agresif, mudah marah, menyerang, menendang pintu, melempar barang, dan lain-lain. Perubahan sikap dan perilaku. Beberapa perubahan yang dialami lansia terkait dengan sikap dan perilaku antara lain gerakan-gerakan tubuhnya menjadi kaku dan lambat sehingga tidak leluasa pergi jauh dan sendiri karena berbahaya baginya. Lansia biasanya sangat sulit bergerak untuk cepat diakibatkan faktor usia, sehingga ia lebih sering berdiam diri di rumah daripada berkeluaran. Selanjutnya, kemunduran fisik sehingga merasa dirinya tidak menarik, tidak berguna lagi, sehingga muncul kecemasan. Atau biasanya perempuan, akhirnya ia lebih menarik diri untuk diam diri di rumah. Kemunduran fisik lansia ini disebabkan tidak bergunanya ia di hadapan keluarganya, dan ia lebih memilih untuk berdiam diri. Selanjutnya, perubahan dalam menjalani hubungan sosial, cenderung mencari orang-orang seusianya, mengurangi partisipasi dalam hubungan sosial, serta banyak lanjut usia lebih banyak diam di rumah. Lansia lebih cenderung mencari orang-orang yang seumuran agar lebih gampang dalam berkomunikasi. Selanjutnya, memimpikan dan berorientasi pada masa lampaunya dengan kenangan yang menyenangkan, kejayaan, keunggulan, dan keberhasilan, sehingga banyak lanjut usia yang ingin didengarkan tentang masa lalunya yang sangat menarik. Yang ketiga, spiritual. Menurut Maslow dalam Pujiyoksano, yang dimaksud dengan spiritual adalah kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal-usul. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan psikologis, keamanan dan keselamatan, cinta kasih, dihargai, dan aktualitas diri. Aspek spiritual pada lansia bisa dikatakan baik apabila lansia dapat mengelola diri dalam menghargai setiap kehidupan, karena setiap ia mengalami hambatan, maka ia akan memilih introspeksi diri daripada menyalahkan orang lain. Ia selalu menyikapi setiap kehidupan dengan rasa syukur, sehingga ia sangat menikmati kehidupannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.